banget ini nih. Cara nembak itu boleh klasik tapi penuh taktik. Masuk. Nih, tak kasih tips buat cowok-cowok yang masih jomblo nih ya. Nih, saya jomblo. Nggak tahu cowok-cowok sekarang agak-agak cupu atau gimana ya. Kalau nembak itu selalu Nembak nggak langsung lewat chat. Iya kan, Sar? Lewat Aneh telepon. banget kan? Aduh. Tapi pun, ya pun. Kembali lagi di Papan Tulis. Podcast Sekolah Dharma Bangsa. Ajang buka-bukaannya tim guru dan tim murid. Bisa ditonton di YouTube dan Spotify Sekolah Dharma Bangsa Official. Nah, saya Anjas dari tim murid. Saya Dinda dari tim murid. Saya Mr. Eng. Saya Miss Mira dari tim guru. Nah, kira-kira kita bakal bahas apa nih, Miss and Mr. dan Dinda hari ini? Apa ya yang seru ya menurut kalian? Gimana? Hati nih. Wes, Apa ya kira-kira ya? Seru. Apa nih? Cinta-cintaan gimana nih, Miss? Kayaknya mendukung banget ini nih. Pas banget kan Iya, ya ini. ini- Apalagi Ini mah masih Anjas Miss yang berpengalaman. Waduh. Dinda ini Enggak lah. Apa kita mau bahas tentang cinta monyet? Wah. Wah. asik-asik tuh. Asik boleh. banget tuh ya. Ini kalau kalian lihat kan kayaknya kalau mau ngomongin cinta bakalan lebih masuk kalau misalkan dari cewek dan cowok. Nah, bener banget tuh. Gimana kalau kita tukeran, Miss Mira? Dari sisi cewek dan sisi cowok Nah. gitu. Nah, bener Mantap, banget tuh. Boleh deh tuh. Oke, langsung Oke, aja kita tukeran. Chance ya Boleh, kan? siap. Oke, kita udah siap nih buat ngomongin cinta-cintaan. Sekarang udah ada tim dari Cewek. cewek dan juga tim Tim cowok. Nah, gimana? Kita ngomongin tentang cinta monyet. Nah, itu dia. Apa nih? Bakal Kalau- seru nih ngomongin cinta monyet. Kalau untuk seumur kita kan udah biasa. Gimana nih kita Din ngulik ceritanya Mr. Eng sama Miss Mira. Berpengalaman kan? Iya, bener Kita banget. gila. Cuman saya nggak percaya juga kalau misalkan kalian ini nggak berpengalaman gitu. Kita sharing aja ya nanti. Iya, dari iya, kalian benar, gimana. benar. Jangan-jangan lebih berpengalaman ya Mr. Nah, bisa Han ya. jadi, ya Lebih kan? banyak ternyata kisahnya. Iya. Nah, ini katanya Dinda mau nyanyi dulu nih tentang cinta monyet. Nah, Kebetulan Jas, aku lagi gak bisa nyanyi. Mungkin Miss Mira bisa wakilin dari tim oh cewek. pinter ya, Full pinter power. banget ya. Full power. Oh my god. Coba Miss dikit, Miss. Apa ya? Kalau dulu zamannya Miss Mira, Hah? cinta-cintaan tuh ada satu lagu yang apa ya famous gitu ya. Apa tuh Miss? Lagunya lupa sih judulnya, cuman liriknya itu everyone can see there's change in iya, me. Jadi iya. semua orang bisa lihat gitu loh, ada perubahan di diri aku gitu, dari yang kecil berubah jadi remaja gitu kan, terus penampilannya berubah. Anjas Itu tahu sih lagunya nggak hafal Miss Mira. Aduh. Tunggu. Biar Wah. tahu. Jadi kita main pernah nggak pernah lagi ya. Ini Asik. Ini Yang itu apa? dibagiin. Ini yang Pas satu ya? saya suka. Ini dia game paling seru abad ini. Selamat jawab. Oke. Ken no Ken. Kayaknya aku tidak pernah terus deh. Oke, kita Siap, pertanyaan pertama. waduh. Langsung aja nih. Dari Pernah nggak ditembak? Gak pernah dong. Kita kan pria, Pak. Masa pernah? Belum tentu loh. saya nggak pernah. Langsung aja nih ke pengalaman yang pernah dulu apa yang nggak pernah dulu nih? Yang pernah dulu dong. Wah, Yaudah, Miss siapa Mira duluan dulu nih? deh, Miss Miss Mira Mira atau dulu. Dinda dulu nih? Kenapa harus aku? Coba Dinda dulu. Ayo Dinda. Oke, jadi sebenarnya ya biasa aja sih. Maksudnya kalau aku tuh kayaknya aku nggak pernah ditembak yang langsung gitu, Sir Miss gitu. Nggak Aduh. tahu cowok-cowok sekarang agak-agak cupu atau gimana ya. Kalau nembak itu selalu di Nembak nggak langsung lewat chat. Iya kan, Sir? Lewat telepon. Aduh. Hari itu kayak
agak-agak kurang. Nanti kita kasih tahu, Sir, gimana Kasih cara kita nembak tahu. kita, Sir. Coba. Gimana? Nih ya. Kalau Pak berhubung Aing saya kan nggak pernah ditembak ya kan. Saya kalau nembak pernah ya. Sering. Nih. Diterima nggak Pak tapi Pak? Gini. Cara nembak itu boleh klasik tapi penuh taktik. Masuk. Nih. Pertama yang perlu untuk menembak itu nih tak kasih tips buat cowok-cowok yang masih jomblo nih ya. Nih, Saya jomblo, yang Pak. pertama itu perlu pasang kondisi dulu. Kalau kondisinya udah memungkinkan, ambil situasi yang baik, ciptakan situasi yang baik, nah baru kamu sampaikan pengalaman siapa namanya? Perasaan itu. Ungkapkan perasaan, nah mudah-mudahan nanti kan wah dia baik banget ya. Jadi jangan nunggu momen ya, Mr. Hang ya. Ciptakan momen. Ini lebih pro ini. Coba kita dengar dari Miss Mira dulu. Gimana Miss? Gimana Miss? Aduh, kalau Miss Mira apa ya? Pertama kali ditembak. Ada yang bisa nebak umur berapa atau kelas berapa? Kelas SD kelas 4? Kayaknya kalau Kelas zaman lima, dulu kelas enam. SMA lah ya mungkin. Enggak, Sir. Beneran? Iya, pertama kali ditembak kelas 5 SD. Tipis ya kelas 4 ya. Hampir benar jawabannya Kelas lima. aja. Jadi beneran ceritanya adalah cinta monyet dong kalau Bener-bener kayak gitu. cinta monyet kelas 5 SD Gimana tuh, gitu. gimana tuh? Jadi inget banget sampai sekarang masih keinget. Jadi itu pengalaman pertamanya dapet surat, sih romantis kan? Zaman dulu boy masih pakai surat. Pakai surat, ya kan? romantis. Saya juga masih pakai surat, Sir. Diselipin di buku bukan Jas? Jangan dibahas. Oke, abis ini kita mau cerita kamu. Terus Miss. Ya, itu diselipinnya sama kayak Anjas. Itu diselipinnya di bukuku. Kebetulan jadi kan zaman dulu tuh tugas dikumpul kan. Nah, mungkin dia bawa buku-buku itu ke kantor. Jadi pas mau dibalikin lagi ke kita itu ada surat deh di Suratnya. situ. Duh. Deg-degan dong itu bacanya. Gak jauh beda, Miss, cerita kita, Kalau Miss. Anjas. Kalau Kalau saya Anjas. waktu itu kelas 4 SD, Miss, ya ampun malu. Jadi ceritanya kan saya nggak pernah ditembak tuh ya, saya yang nembak lah. Jadi ceritanya saya ngirim surat, bla 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 bla. Saya taruh kan ke dia, malu-malu SD takut ketahuan guru kan. Kalau SD apa nggak malu bener, habis itu diaduin ke orang tua, aduh. Aib Jas ya. bapaknya nonton Jas. Oh nggak apa-apa. Nah jadi dibalaslah surat itu. Gak yang Set. bersambut dong. Kita Betul kan lah ya. senyum-senyum sendiri kan di sekolah kan. Kertasnya nggak kertas ini, diremek itu kan. Biar nggak ketahuan. Begitu pas baca di rumah, wah. Apa tuh balasannya? Iya, aku mau. Malu. Itu senengnya pasti. Berlipat ganda walaupun masih SD ya, tapi itu cinta monyet sih kayaknya. Tapi penasaran deh aku, apa yang Anjas tulis tuh waktu nembak si cewek? Aduh, Puisi atau lagu atau apa tuh? Malu banget, Miss. Apa ya waktu itu ya? Kalau nggak salah, kamu mau nggak sama aku? Wah, to the point. Iya. Belum bisa memakai kata-kata Kata yang biasa. romantis. Tapi hebat loh Sir, maksudnya masih SD singkat Udah pada berani. jelas diterima gitu. Nah, Dinda ditembak lewat chat. Gimana Din? Enggak sih Sir, sebenarnya aku pertama kali ditembak dan lewat chat itu kayak bingung mau jawabnya gimana. Terus teman aku bilang, udahlah terima aja gitu. Aku kan masih SD ya kebetulan Iya. ya. Terus si yang nembak aku ini deket sama teman aku, terus udahlah terima aja, dia tuh baik. Sebenarnya aku nerimanya tuh karena aku kasihan, aku tidak mengerti gitu loh Sir. Jadi belum ngerti ya. Belum mengerti. Masih polos. Masih polos. Tidak seperti Anjas kelas 4 SD. Oh, malu sekali. Aduh, Sir, jangan dibahas dong, Sir, malu. Tapi Miss, kalau misalnya wajar nggak sih Miss? Maksudnya aku waktu itu masih kelas 6, lo kelas berapa Jas? Kelas 4. Tuh kelas 4 udah ngerti cinta-cintaan kayak gitu apa nggak terlalu kecil ya Miss ya? Nah, sebelum Miss Mira jawab nih, kalian sendiri pada saat ditembak atau pada saat nembak, apa yang kalian rasain? Coba Anjas dulu deh. Ya, seneng. Susah, Miss, jelasinnya. Oke, apa yang bikin kamu senang sama cewek itu? Ya apa ya, manis. Oh. Sinam. Sinam. Terus apa lagi alasannya? Terus ya kayak
apa Miss, suka aja gitu sama dia, terus dia asik juga diajak ngobrol. Seru gitu. ngobrolnya. Terus apalagi udah? Udah sih kayaknya itu aja. Oke, manis dan seru diajak ngobrol. Oke. Oke, kalau Dinda gimana, Din? Kalau aku karena mungkin dia kakak kelas, terus dia main gitar, Miss, keren gitu ngeliatnya. Musisi. Satria bergitar ini emang pesonanya nggak habis-habis. Emang Roma. Zaman dahulu ini. Oke. Nah, tadi kita semua udah cerita deh, tapi Mr. Hanggur belum cerita nih. Coba dong, Miss Hang Oh, iya. cerita. Pengalaman pertamanya nembak cewek dan alasannya kenapa suka sama cewek itu? Jadi aku sebenarnya nggak boleh pacaran gitu dari SD sampai SMP ya kan. Wow. Nggak dibolehin sama mama. Nah, aku mulai kenal kayak gitu tuh pas SMA. Itu ceritanya anaknya baik, cantik juga ya kan. Nah, tadi yang aku bilang ciptakan momen itu, ajak dulu dia seneng gitu, jalan dulu, ajak makan, bila perut kenyang, hati pun senang. Itu Benar. kata siapa itu yang di Upin itu kan kayak gitu. Nah, akhirnya setelah diajak makan, ciptakan momen di situ, saya nyatakan lah perasaan saya. Nah, dari situ dia bilang, ya udah aku mau. Nah, gitu. Cuma Sebut nama Mister. aduh nama inisial aja ya. Inisialnya A. Anjas dong. Ayah. Nah, kayak gitu. Cuman ya itu aku kenal yang kayak gitu itu pacaran itu di SMA. Apa yang bikin Mr. Hang suka sama cewek itu? Sebenarnya ya itu tadi dia cantik, dia Cantik, baik. anggun lah seperti itu. Wah, keibuan. Iya. seperti itu. Oke, nah sebenarnya kalau balik lagi tadi ke pertanyaannya Dinda. Dinda, pertanyaan kita semua ya gitu. Wajar nggak sih? Kita suka-sukaan dengan lawan jenis masih kecil loh, masih SD gitu. Sebenarnya mengagumi lawan jenis gitu ya, apalagi yang tadi dikagumi dia cantik, baik, terus pinter main gitar, kemudian jago kalau ngobrol gitu ya, bikin orang nyaman. Itu sebenarnya hal yang wajar gitu. Jadi mengagumi lawan jenis yang lebih pintar, lebih baik, lebih cantik itu wajar gitu, dan itu pasti akan dialami oleh semua orang gitu. Cuma waktunya itu bisa beda-beda. Kayak Anjas lebih cepet nih, kelas 4 kelas 4 SD gitu kan. Dinda kelas 6, Mr. Hang kelas SMA seperti itu. Tapi pas waktu itu kenapa kita bisa se-happy itu, Miss? Oke, coba deh, Miss Mira balik tanya nih ke Anjas. Kenapa Anjas pada saat itu happy saat diterima nih suratnya? Sebenarnya deg-degan seneng gitu loh, Miss. Kayak ya salah tingkah gitu sih sebenarnya. Pernah juga kan, Mister? Oke, senengnya karena diterima ya? Iya. Gitu. Nah sebenarnya rasa senang itu hal yang wajar juga gitu. Sama seperti kita kalau kita membayangkan nih, aku pingin loh punya mainan Barbie, mungkin kalau versi kita ya, Din, cewek gitu, SD gitu, dan kita dapetin mainan itu gitu, otomatis kan bisa bikin kita happy gitu. Sama konteksnya kayak kita pacaran atau cinta-cintaan gitu. Kita mengungkapkan rasa suka dan dia menerima itu bisa bikin kita happy, itu sama kurang lebih seperti itu. Karena dapat yang bikin kita senang kayak gitu. Yang kita mau jadi senang. Salah tingkah kita, Bro. Sehati kita kan. Kita suka, dia juga suka gitu, bener. Nah, Miss Mira penasaran nih sekarang, mau tahu adik-adik di rumah atau teman-teman di rumah, umur berapa sih kalian mulai suka dengan lawan jenis? Silakan tulis ya di kolom komentar di bawah ini. Jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu. Oke, pertanyaan berikutnya, pernah nggak pernah? Waduh. Pernah nggak ditolak? Kita nggak pernah nembak. Kita yang nolak ya, bisa bukan ditolak. Terlihat wajahnya agak Wow, borok. pernah juga. Oke. Langsung kita yang ke senior dulu, Suhu. Mohon diceritakan. Nah, Sedih kayaknya nih, udah mulai sedih ya raut wajahnya. aduh. Kalau mau diceritain mah sedih cerita sekarang ini, Dek. Yang namanya ditolak itu pasti pernah ya kan. Nah, tadi saya bilang
kita harus cara boleh klasik tapi penuh taktik itu karena saya tahu berdasarkan pengalaman setelah mengalami berbagai penolakan gitu ya kan. Master. Karena dulunya itu ya kayak gitu langsung deket-deketin baru sehari 2 hari kayak kenal udah langsung aku suka sama kamu apa sih gitu kan ilfil gitu loh kayaknya langsung ceweknya jauh itu. ya Langsung jauh. ceweknya. Abis itu ketika mau dideketin lagi ajak ngobrol aja udah ini gitu dia langsung panggil temannya gitu buat pergi kayak gitu. Emang kenapa sih kalau misalkan dari cewek nih kalau misalkan baru deket 2 hari 3 hari kan saya beneran suka gitu loh kok langsung mereka ilfil Tipe gitu. pria serius ya nggak bisa. Langsung to the point. Langsung to the point. Oke, kenapa sih kok cewek baru deketin 2 hari atau 3 hari gitu, terus langsung tembak, si cowoknya menyatakan cinta, si ceweknya langsung menjauh gitu. Kalau Dinda gimana Din? Kenapa tuh kira-kira? Kalau aku sih ya Ser ya menurut pengalaman. Iya. Jadi aneh aja gitu Ser, misalnya baru chatan 2 hari langsung nembak kayak ini kenapa orang pede banget gitu kayak aku tuh belum kenal gitu Itulah loh, yang Ser. membuat kami para pria insecure. sama si lawan ngomongin iya setidaknya kayak mungkin jalan dulu gitu loh Miss kayak Butuh waktu ya, butuh Din. waktu Miss nggak tahu ya Ser mungkin di luar sana banyak juga yang kayak langsung udahlah gaspol aja gitu. Karena kadang meskipun kita udah ngasih waktu memberikan yang terbaik itu malah dia bilangnya kamu terlalu baik buat aku. Ya ampun, singin rasanya. Baik, masih baik. Itu sebenarnya alasan aja Sar, karena dia sebenarnya nggak serak tuh. Aduh, Alasan dia nggak lagi suka. insecure saya. Aku mau nambahin ya. Sebenarnya yang dikatakan Dinda tadi itu kurang lebih sama sih gitu. Kalau aku juga pengalaman pribadi, karena kalau cewek itu mungkin umumnya butuh waktu ya untuk mengenal si cowok, bener nggak Din gitu. Jadi cowok ini benar-benar baik nggak ya gitu. Karena untuk deket sama seseorang, untuk cerita terbuka personalnya kita itu kita benar-benar harus trust orang ini benar-benar bisa dipercaya, baik dan gitu deh. Jadi butuh waktu untuk membangun kepercayaan dan kenyamanan betul. Gitu. Kalau buat Miss Bira sama Dinda nih, kalian misalnya kalau nolak cowok itu alasan utama yang langsung apaan nih cowok? Udah gue cabut lah. Itu apa tuh? Kayak turn off-nya gitu ya maksudnya. Iya, kayak langsung nih cowok apaan sih? Udahlah, mau ini langsung. Nggak aslinya sih juga bilang gua nggak suka sama lu. Iya. Cuman nggak enak aja, pasti ada alasan-alasan klasik. Alasan apa gitu yang sering dipakai ya? Iya. Sering dipakai. Wah. Waduh. Ternyata Diam-diam. banyak ya Miss Mira ini. Harusnya gue yang bilang gitu. Aduh, apa ya? Ini pengalaman ya. Iya. Nggak bohong nih. Jadi sebenarnya kalau untuk alasan itu aku juga nggak belajar, nggak nanya-nanya dari temen gitu. Karena yang dikasih tahu sama orang tua, terkhusus mamaku gitu, selalu bilangnya udah deh kamu gak usah mikirin itu dulu, fokus dulu belajar. Nah jadi yang di kepalaku tuh kalau untuk nolak cowok, aku bilangnya aku mau fokus belajar. Itu klasik banget sih semua orang pakai itu sih. Aku mau fokus ulangan minggu depan ujian. Katanya Dinda belum bilang apa yang bikin dia turn off. Kalau aku sih, kalau untuk akhir-akhir ini ya Ser ya, kebetulan dia nggak deketin aku nih, tapi dia belum nembak tuh aku udah nunjukin aku nggak suka. Jadi dia belum nembak tuh dia udah mundur gitu Ser. Daripada aku harus berpikir alasan. Alasannya itu kenapa lo nunjukin lu tuh penolakan ke dia itu apa? Sifat dianya ya. Kenapa lo jadi nggak suka gitu, nggak mau nerima dia, padahal belum nembak gitu? Mungkin karena satu rata-rata yang ngedeketin itu ya kayak Pak Eng gitu Ser, kayak pede banget gitu, belum apa-apa udah nanti kita itu kayak terlalu banyak janji-janji itu ngapain banget sih? Muluk-muluk ya. Iya, Janji manis sih justru bikin kita jadi bertanya-tanya. Iya, jangan-jangan nih omdo nggak nih? Bener. Oke, silakan dipegang lagi. Pernah nggak pernah? Pernah ketahuan sama orang tua?
aku sih orang tuaku lebih nggak suka nanya sih sir, jadi nggak pernah. Kok dari tadi saya pernah terus ya? Pernah ketahuan, Jos? Pernah, Sir. Sering kayaknya. Jadi ceritanya nilai turun kan. Drastis. Nilai turun terjun. Jangan sedih, Nak. Saya udah wanti-wanti tuh ke mama saya, udah mah di rumah aja tidur istirahat, gak usah ngambil rapor. Iya. Kan ini ragukan bukan keturunan nilainya itu, penyebab nilai turun itu kan. Bener. Oke, takut dapat laporan ya dari Takut dapat gurunya. laporan. Kata mama, udah sih kayak apa aja, nilai turun biasa aja kali. Ke sekolah tuh cek datang bagi rapor. Iya mah. Ini Anjas udah cinta-cintaan sekarang, Weh. udah pacaran. Waduh, Deg-deg deh tuh mulai. Masih aja. bilang nggak apa-apa, biasa aja kayak itu. udah malu dong. Saya malu dong. Terus. Saya udah panik begitu keluar selesai dari ruangan kelas, keluar. Pacar kamu yang mana? Direstui atau nggak direstui nih? Sepertinya pada saat itu tidak direstui. Udahlah ngapain pacar-pacaran? Jadi malu saya. Tapi nggak lama-lama kan, Jas, dimarahinnya gitu. Apa? Enggak, Sir. Kalau Nasihatin aja gitu. Kalau saya pribadi bukan dimarahin, cuma saya aja yang nggak enak, malu gitu loh, kayak ih aja. Tahu karena udah melanggar komitmen ya Jas ya. Benar. Jadi tanpa dimarahin, tanpa dinasihatin Anjas sudah bisa evaluasi sendiri Iya. gitu. Nah, Miss Mira pernah nih. Kira-kira gimana, Miss? Kok bisa ketahuan gitu, Miss? Pernah ketahuan gitu gara-gara kalau zaman dulu tuh kan belum ada handphone ya. Belum ada handphone. Jadi masih telepon rumah. Oh. Jadi waktu itu SMA ketahuannya pas SMA. Jadi pas SMA orang tua tuh mulai curiga. Biasa ibu-ibu gitu kan ya. Sering ada telepon bunyi. Tapi kalau orang lain yang ngangkat Langsung mati. Iya. Nah dari situ udah langsung deh diinterogasi gitu. Ini siapa ya yang sering nelpon kok dimati-matiin? Ini nggak mungkin deh kayaknya kalau nelpon mama papa, nggak mungkin juga nelpon adik-adik begini. Nah sudah deh itu jadi terdakwa gitu. Tapi aku nggak ngaku. malu. Jadi diem aja, ya udahlah nerima aja apa yang dinasihatin orang tua gitu. Dari situ deh aku bilang gak usah sering nelpon. Nah, ini contoh telepon zaman dulunya. Iya bener. Ini emang kreatif sekali podcast kali ini. Kebayang kan telepon zaman dulu itu? Bisa dibayangkan para penonton pernah nggak pakai telepon kayak gitu? Komen. Itu teleponnya bunyinya kan keras banget kan, berisik. Apalagi kalau udah malam, udah mau tidur, teleponnya bunyi. Nah itu mengganggu banget kan. Nah itulah ketahuannya gara-gara telepon berbunyi. Kalau orang lain yang ngangkat, nggak ada suaranya. Iya. Kalau zaman saya itu ya, ini bukan pengalaman saya sih, pengalaman teman-teman saya itu sering dapatnya kayak gini. Misalkan yang cewek itu lagi sama orang tuanya itu kan udah di SMS sama si laki ini nggak lama nggak balas, ternyata nggak punya pulsa. Cuma dulu itu kan udah pakai handphone, cuman nggak punya pulsa. Balasnya kayak gini, ini aku nggak punya pulsa, ini pakai nomornya mama. Jangan dibalas. Kayak gitu. Berarti tapi Mister nggak pernah ketahuan kan, Sar? Enggak. Sama orang tua. Gimana tuh caranya bersembunyi? Bisa lihai ya. Bisa lihai ya, Sar? Ya bukan bersembunyi sih ya, cuman ya karena memang nggak pernah ditanyain juga gitu. Iya, sama berarti kita. Sama kayak Dinda itu. Jadi ya cuman sekolah gimana? Lancar kok, Bu, kayak gitu. Belajarnya juga lancar gitu. Ya udah gitu, nggak yang ditanyain kamu lagi deket sama siapa gitu. Nggak yang kayak gitu. Kalau Dinda gimana Dinda? Kalau aku sama kayak Mister, orang tua aku tuh nggak kepo gitu loh sama orang tuanya. Kayaknya lebih keponya ke adik aku, nggak tahu kenapa ya. Padahal aku yang cewek gitu. Kayak pernah ada suatu ketika itu aku pacaran nih. Terus teman aku itu dia orang tuanya tuh udah tahu kalau dia pacaran dan oke aja gitu loh, Sir. Terus aku bilang sama adik aku, Dek, bilang mama dong, aku punya pacar gitu. Oh gitu-gituin, terus adik aku nyamperin mama aku dong, bilangin, Mama, Mbak udah punya pacar. Terus mama aku, oh ya udah gitu loh, Sir, kayak biasa aja gitu. Ya udah. Oh berarti percaya sama Dinda. Kalau Dinda adiknya? tuh bisa jaga diri. Kalau adiknya Dinda tadi? Kalau adik aku tuh malah
sekarang nih ya, adik aku kan kelas 9 tuh. Waktu aku kelas 9, mama aku tuh nggak seberapa intens gitu nanya, kamu pacarnya siapa? Giliran dia, pacar kamu yang mana? Gitu-gitu. Ini mau pergi sama pacarnya ya, kan adik aku sering pergi gitu. Terus adik aku kayak, enggak. Masih malu-malu tadi. Masih malu-malu. Tapi ini bukan yang kamu nggak boleh pacaran gitu. Bukan. Just tapi serius, nilai lo bisa turun gara-gara pacaran. Maksudnya kalau misalnya dia nurunnya nggak seberapa jauh kan nggak mungkin dipermasalahin banget nggak sih? Atau sebenarnya sih gua tuh ngerasanya bukan gara-gara itu sebenarnya, tapi tuh? ada gara-gara itunya juga. Gimana? Jadi kalau kita pacaran tuh kan pasti fokusnya kan main HP segala macem, balas chat, nanyain kabar, lagi kabar gitu kan. Nah pas itu mungkin waktu yang harusnya kita itu belajar, jadi terlalu fokus di situ. Balesin chat. Nah makanya itu jadi kekhawatiran orang tua saya pribadi dan guru yang di sekolah. Makanya mereka mau wanti-wanti, jangan pacaran dulu. Tapi saya tetap gas. Oke. Penasaran deh, jadi tetap gas gitu ya. Tapi memangnya pacaran itu yang Anjas rasakan nih dan Dinda rasakan, apakah hanya membawa dampak negatif aja gitu? Nilainya jadi turun atau ada hal positif gitu? Dinda dulu deh mungkin. Enggak sih Miss, aku ngerasain positifnya juga. Maksudnya kalau aku sih ya Miss, mungkin ada juga beberapa waktu aku yang kesita dengan aku balas-balas chat gitu Miss. Tapi karena kalau pacaran, apalagi satu sekolah, apalagi kalau kelas 9 tuh kan nilainya dipajang di luar ya Miss ya. Itu tuh jadi kayak kalau dia lewat ngeliat nilai gue jelek gimana gitu. Jadi kayak termotivasi. Iya, termotivasi gitu biar nggak malu gitu Miss. Jadi belajar lagi supaya nilai kamu bisa bagus gitu ya. Apalagi kalau yang kamu sukain atau yang suka sama kamu nilainya lebih tinggi dari kamu. Iya. Itu mirip sama cerita aku tuh. Jadi pas tadi kan aku udah bilang tuh kalau misalkan pacaran tuh pertama itu dari SMA. Nah sebenarnya ada motivasi yang bikin aku mau pacaran tuh kayak gini. Pokoknya aku harus belajar lebih lagi. Aku harus bikin dia nanya sama aku supaya aku punya topik obrolan. Modusnya ngajakin. Aku bisa lo ngajarin kamu ngerjain ini. Ini taktik baru ini, teknik. Bisa. Motivasinya adalah aku harus bisa bikin dia nanya sama aku kayak gitu. Nah, makanya ketika pas SMA aku pacaran juga yang bukan yang terus menyebabkan nilainya turun kayak gitu nggak kayak Anjas gitu. Seperti itu sih Miss Mira. Oke, jadi ada positif side-nya juga ternyata ya. Nah, aku jadi penasaran nih. Umur berapa sih kalian tuh boleh diizinkan untuk pacaran sama orang tua kalian? Atau nggak diizinkan dulu nih? Siapa dulu bercerita nih? Anjas dulu deh. Nah, boleh. Karena Anjas ini kan laki-laki, jadi Anjas tuh sebenarnya nggak dikasih tahu kamu udah boleh pacaran, kamu belum boleh pacaran. Cuma karena waktu itu ketahuannya pas SMP, pas kelas 8 kasih tahu sebaiknya jangan dulu. Oke. Tapi kalau omongan secara langsung kamu udah boleh pacaran nggak ada. Cuma ya? setelah masuk SMA ini pacaran itu nggak dipermasalahin. Dari mana? Kok nggak ada ceweknya segala macem? Oh malah ditanyain. Iya, kalau saya malah ditanyain mana pacarnya, kok nggak dibawa ke rumah? Iya, jomblo. Orang tuanya mirip ya sama orang tuanya Dinda tadi yang malah mana pacarnya kayak gitu. Iya, kalau saya kayak gitu dicari. Demokratis berarti ya orang tuanya. Kalau Miss Mira gimana Miss? Maksudnya Miss Mira SMA aja masih deg-degan tuh kalau pacaran yang rumah kan? Iya, karena kalau Miss Mira pada saat itu orang tua khususnya mama ya ibu itu memang dari Miss Mira mulai SMP itu udah kasih tahu gitu. Kita ngobrol misalnya lagi jalan kemana, ngelihat nih ada anak sekolah deket-deketan duduknya. Nah itu mulai deh jadi momennya untuk ngasih bujangan gitu. Kalau baik ya pacaran. Iya betul gitu. Jadi dikasih tahunya itu nanti dulu deh kamu pacaran ntar dulu tunggu kamu kuliah atau kamu udah lulus kuliah gitu. Terus kita mikir kan gile lama banget. Iya. Perasaan kayak lama banget. Cuman Miss Mira juga curi-curi kayak gitu kan Miss?
Curi-start gitu kan. Curi-curi start untuk suka, ya itu kan nggak bisa dibendung Iya, ya, betul. nggak bisa dilarang. Namanya kagum sama seseorang itu pasti gitu. Cuman karena ada nasihat itu, ada wejangan itu jadi guideline kita, jadi panduan bahwa oke, kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang tidak baik gitu sih. Nah, kalau Mr. Hanggoro sendiri ada nggak pandangannya nih tentang pacaran gitu yang mungkin bisa dibagi ke teman-teman di rumah? Ya itu tadi sih Miss ya, kalau misalkan dari namanya cinta monyet tadi ya nggak masalah sih, karena kalau dari saya sendiri mandangnya itu bagaimana kita menyikapinya. Kalau saya menjadikan itu sebagai motivasi supaya bikin dia kagum juga sama saya harus bisa bikin kayak gini. Nah itu kan membuat dorongan kita untuk jadi lebih baik lagi. Menurut saya itu nggak masalah. Yang jadi masalah itu kan ketika kita membuang-buang waktu kita, menyia-nyiakan waktu yang harusnya bisa kita produktif, cuman kita pakai untuk hal-hal yang nggak produktif kayak gitu. Seperti itu. Oke, nah terus Miss Mira juga mau nanya lagi nih ke Dinda. Tadi kan Dinda bilang orang tua Dinda tidak melarang gitu ya, Tapi demokratis sebenarnya lah nggak ya. pernah ngomong, bener sih Miss, nggak pernah ngomong kamu boleh pacaran gitu, nggak pernah juga. Tapi sih. terbuka ya, Tapi nanyain terbuka. udah pacaran atau belum, pacarnya siapa gitu. Nah Dinda sendiri apa yang Dinda rasain ketika orang tua terbuka mengkomunikasikan atau bicara tentang pacaran? Sebenarnya aku ya malah seneng sih Miss, jadi aku bisa lebih ceritakan kayak apa yang aku rasain, dia gimana, aku gimana, aku harus gimana, itu aku lebih open lah untuk cerita. Kan banyak tuh Miss yang nggak berani cerita ke orang tuanya tentang gitu-gitu. Kalau aku bisa lebih open sih emang, tapi karena orang tua aku open, malah sekarang tuh aku yang males gitu loh Miss. Aku tahu kalau untuk sekarang ini aku memang lagi gak mau, tapi ditanyain terus mana pacar kamu, terus aku ngomong nggak lama, mau belajar dulu gitu. Terus mama aku kayak iyalah udah belajar dulu gitu loh Miss. Jadi ya support aja gitu. Jadi terserah. apa yang kamu mau, yang bikin kamu seneng di support terus Iya. itu ya. Bener itu enak punya orang tua yang seperti itu. Ya makasih ya Ma. Thank you untuk orang tua yang sudah terbuka ya, sudah demokratis untuk ngajak anaknya ngobrol gitu, Iya. seperti yang tadi Dinda rasakan gitu. Nah, harapan kalian sendiri nih, Anjas mungkin apa sih yang Anjas harapkan gitu dari sosok orang tua atau dari orang terdekat Anjas deh yang lebih dewasa ketika Anjas melalui fase-fase ini nih lagi suka-sukaan. Nah, kalau aku justru beda, Miss. Justru aku mau terima kasih sama keluarga aku, ayahku, ibu aku, dan kakak-kakak aku, karena aku tuh sebenarnya sukanya dilarang. Nah, kenapa aku suka dilarang? Karena aku ngerasa diawasin gitu loh, Miss. Jadi aku tahu batasan-batasannya. Nah, ini kan makin seru nih, makin dalam lagi. Jadi, untuk soal batasan pacaran, terus kemudian apa yang boleh dan nggak boleh, itu nanti kayaknya akan seru kita bikin ke part 2 gitu ya, part berikutnya. Mantap. Toxic Wah. relationship, Waduh, seru tuh. yang Jadi tidak seru. boleh dan nggak boleh yang apa maksudnya yang sesuai dengan norma-norma agama gitu ya. Itu kayaknya lebih seru lagi kita bahas khusus. Makin dalam pasti. Nah, Nah, kita itu mulai. dia. Oke Miss Mira, boleh mungkin summary-nya untuk teman-teman di rumah sama teman-teman yang ada di sini. Iya, seru banget ya kalau udah ngomong suka-sukaan ini, kayaknya sampai lupa waktu kita. Iya, Banget soalnya, Mengalir. Miss. nggak kerasa. Gak berasa. Ya, jadi dari obrolan kita yang seru tadi, kita bisa sama-sama simpulin ya bahwa sebenarnya suka dengan lawan jenis, kagum dengan lawan jenis itu hal yang normal gitu, dan itu bisa terjadi pada siapapun. Ada yang lebih cepat, ada yang mungkin agak lebih lama, that's normal gitu. Nah, tapi yang perlu kita ingat-ingat ketika kita mulai suka dengan lawan jenis tuh, kita harus iringi juga dengan keterbukaan dengan orang-orang dewasa di sekitar kita gitu. Jadi misalnya Anjus udah mulai suka, Dinda udah lagi suka-sukaan gitu, cerita nggak apa-apa, cerita ke orang tuanya, boleh ke tantenya, orang yang kalian percaya di rumah ya. Iya, iya. Nah, kalau misalnya kalian milih cerita di sosmed atau misalnya di, ya itu kan semua orang bisa lihat gitu, bisa lihat, bisa baca. Nggak semua orang bisa merespon itu dengan baik, dan nggak semua orang bisa menanggapinya juga dengan benar gitu. Jadi lebih baik pilih orang-orang yang kalian percaya. Di sekolah kalian punya teman juga gitu.
teman ini nggak harus teman sebaya kalian gitu. Kalian punya guru, gitu. bener. Guru-guru yang bisa Kami diajak siap ngobrol seru. mendengarkan, ya kan? Betul gitu. Ada guru, ada wali kelas, ada konselor kita. Oke, ada Miss Alia, ada Miss Bella, ada Miss Rani, ada Miss Mira juga, psikolog di sekolah. Jadi kita akan sama-sama diskusi gitu. Jadi biar kalian tahu seperti tadi yang Miss Mita sudah sampaikan batasan-batasannya, kemudian mana yang baik, mana yang tidak baik gitu. Kita siap mendengarkan keluh kesah kalian. Mantap, siap. Itu asiknya sekolah di SDB, ada konselornya. Jadi kita punya wadah disediain SDB untuk cerita apapun yang kita punya masalah. Bisa sharing. Bisa sharing, pengalaman. benar banget. Bakal ketemu lagi di episode 2 mengenai relationship ini. Sebelum kita undur diri, kita mau ucapin terima kasih juga buat kerabat kerja yang bertugas. Thank you. Dikumpulkan, selesai. Ada Pak Kris, ada Pak Ilham, ada Mr. Ray, Orang yang berjasa ini. ada Miss Mita, Pak Iwan, masuk Pak Iwan. Ada kepala sekolahnya juga, aduh. Tim kreatif, tim produser, semuanya terima kasih. Sampai jumpa di papan Jangan sore. lupa share ya ke teman-temannya. Like, komen. Jangan lupa. Mari putra putri bangsa Indonesia, bertekunlah